Selamat pagi, sehat selalu, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang berjudul memberikan semangat yang baru. Nah, semangat itu lawan katanya adalah letih lesu. Ya. Kalau dalam firman Tuhan seringkali digambarkan sebagai lutut yang goyah. Jadi lutut yang goyah itu satu menandakan atau mencirikan seorang yang kehilangan semangat. Nah, letih lesu itu seperti apa sih? Ya, letih lesu itu bisa diartikan tidak berdaya. Jadi merasa tidak mampu untuk melakukan apapun. Barangkali selama hidup kita pernah mengalami kondisi seperti ini, gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan karena alasan fisik, karena sakit, tetapi dari sisi mentalitas kita yang merasa kita tidak mampu melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua juga bisa diartikan tidak memiliki motivasi, ya, tidak ada yang ingin dicapai. Jadi pasrah gitu ya. Ini bukan berarti bergantung kepada Tuhan, ya, tapi cenderung ke semacam putus asa. Ya. Dia tidak memiliki satu gambaran kehidupan yang harus diperjuangkan. Kemudian juga mengandung arti kata skeptis. Ya, skeptis itu selalu berpikiran buruk. Orang-orang ketika mau berusaha dan dia sudah melewati berbagai kegagalan, seringkali segala yang dilakukan itu dipandang negatifnya dulu. Ya. Nah, kalau dalam firman mengajarkan kita memiliki pengharapan, tetapi orang yang skeptis ini cenderung dia tidak memiliki pengharapan. Dia tidak memiliki satu celah yang memberikan alasan untuk dia berpikiran baik dan mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Kemudian letih lesu juga mengandung arti meratapi satu kegagalan atau terpuruk, gitu ya. Jadi karena mengalami sesuatu, maka dia merasa sakit hati atau tidak bersemangat atau dia diam di tempat untuk menikmati dari segala hal yang dirasakan itu dan dia tidak mau bangkit. Tetapi semangat merupakan lawan katanya bisa diartikan sebagai sesuatu yang bergairah, niat yang bergelora untuk melakukan sesuatu. Kalau kita bicara mengenai revival, kegerakan, tentu yang ada adalah satu kondisi yang seperti ini. Ya. Jemaat Tuhan bersemangat, bergairah untuk melakukan sesuatu, ya. Optimistik. Pikiran kita selalu memiliki harapan, selalu berkata kami bisa, gitu ya. Kemudian yang berikutnya dipenuhi dengan motivasi, ya. Ada sesuatu yang akan dikejar. Dalam satu revival barangkali yang dikejar bukan sesuatu yang sifatnya duniawi, tetapi satu kerinduan untuk menyatakan pergerakan Tuhan. Kalau saya membaca mengenai bagaimana Allah melakukan kegerakan di Soe, ya, salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur, di situ hal-hal yang adikodrati, tidak tahu alasannya, tetapi orang-orang mencari Tuhan. Ya. Orang-orang mulai dipulihkan kehidupannya. Barangkali motivasi seperti itu yang mendorong semua orang untuk mengerjakan bagiannya di dalam Tuhan. Semangat juga diartikan sebagai move on atau bangkit karena dia ingin membuktikan masa depannya. Nah, gaya pendorongnya tentu bagi anak Tuhan berbeda dari orang dunia dalam mewujudkan semangat ini dalam hidup kita, ya.
Kalau orang-orang lain di sana barangkali daya dorongnya adalah hal-hal yang duniawi, dan itu pun ketika mereka mencapainya, tetapi ternyata tidak memberikan kebahagiaan, dia juga bisa mengalami kelesuan kembali. Ya. Tapi karena pengharapan kita pada nilai yang agung, nilai yang kekal, maka tentu kita tidak akan pernah merasa letih lesu ketika kita memiliki semangat dengan paradigma yang benar, yaitu paradigma firman Tuhan. Ya. Mengapa orang bisa mengalami kelesuan? Yang pertama tentu karena berbuat dosa atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Orang yang berbuat dosa merasa dirinya terpisah dari kasih karunia. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan dan pada akhirnya dia melakukan dosa, di dalam hatinya seolah-olah tidak ada satu penopang. Dia mulai mengalami satu disorientasi. Dia mulai merasa bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu. Hatinya tercabut dari sukacita Tuhan. Kemudian yang kedua karena tertipu atau terperdaya oleh iblis. Pikiran yang berbeda dari pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, atau seseorang yang tidak mengalami pembaharuan akal budi, dia tentu akan mengokohkan cara berpikir duniawi dan tidak mengenal kehendak Allah. Sehingga dia terlepas dari kehidupan yang berpengharapan. Ya. Dia justru ketika ada masalah sedikit saja, seolah-olah masalahnya begitu rumit, begitu besar, dan akhirnya dia terpuruk. Gitu ya. Jadi begitu rentannya ketika seseorang berada di luar Tuhan dengan cara berpikir yang lama. Kemudian letih lesu juga bisa terjadi karena terjebak pada keinginan yang sia-sia. Seseorang kalau menginginkan sesuatu yang dilihat seringkali sesuatu yang membahagiakan, seolah-olah ketika dia bisa mencapai itu akan memberikan kegembiraan, sukacita yang sesungguhnya. Tetapi manakala kita memiliki keinginan yang sia-sia, begitu mencapainya, orang sudah mulai menginginkan hal yang lain, sampai akhirnya seseorang bisa merasa capek, lesu kehidupannya. Nah, jadi artinya memotivasi diri kita agar kita terbebas dari kelesuan, kita harus memiliki satu paradigma yang berbeda, cara berpikir ilahi, cara berpikir firman, dan kita menjaga keinginan kita adalah keinginan di dalam Tuhan. Nah, panggilan orang percaya itu bukan hanya bersemangat, tetapi firman Tuhan berkata, memberi semangat kepada orang banyak. Ya, artinya apa? Bahwa orang percaya selalu memiliki sumber semangat yang tidak pernah habis. Kalau orang lain bersemangat, tetapi pada kalanya dia mengalami kelesuan, tapi justru kehidupan orang percaya adalah memberikan semangat bagi banyak orang. Di Yesaya 50 ayat 4. Nah, apakah kuncinya seseorang bisa memiliki satu sumber semangat yang tidak berkesudahan? Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini tertutup dengan susah. Dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi di sini ada satu kata kunci, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Itu yang menjadi kunci kenapa seseorang selalu bisa berada dalam semangat yang baru, bahkan memberikan semangat yang baru. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya. Jadi kuncinya bagaimana kita selalu hidup dalam semangat, bahkan dari dalam diri kita bisa memberikan motivasi, semangat yang baru. Karena setiap pagi
kita menanti-nantikan Tuhan. Karena ada satu momen yang senantiasa dihadirkan orang percaya untuk memperoleh satu semangat yang diperbarui oleh Tuhan. Karena dia duduk tenang, menanti-nantikan Tuhan, membawa hatinya untuk mengenal perkataan dan kehendak Tuhan. Ya, seperti apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, biarkan itu selalu memberikan fondasi bagi setiap kita untuk bisa melangkah di hari ini dan tetap memberikan semangat yang baru bagi banyak orang yang sebentar lagi kita akan lalui di hari ini. Terpujilah namanya, mari kita berdoa pada pagi hari ini.